Selamat pagi semuanya dan selamat datang di webinar hari ini. Kita sudah menjalani masa pandemi ini lebih dari setahun. Dan pandemi ini benar-benar sudah mengubah berbagai aspek kehidupan kita. Bukan hanya tentang bekerja dan sekolah menjadi online, tapi hampir semuanya berubah, terutama gaya hidup. Mulai dari belanja lewat online, liburan yang tertahan, hingga untuk yang perempuan nih, kini lebih sering masak di rumah dengan menu-menu masakan sehat. Olahraga pun terpaksa dilakukan di rumah, berjemur dan melakukan meditasi atau gerakan fitness dengan mencontoh dari berbagai video dan artikel di No Dokter. Pokoknya, semua aspek kehidupan tuh berubah drastis. Mungkin tahun lalu banyak yang berpikir, halah, paling COVID tahun depan sudah selesai dan semuanya bisa kembali normal. Bahkan, awal Juni kemarin sudah banyak yang mulai pergi jalan-jalan setelah berbulan-bulan nih mengurung diri di rumah. Tapi ternyata COVID itu seperti makhluk super kuat dan sakti yang nggak bisa mati-mati. Apalagi, akhir-akhir ini jumlah kasus COVID di Indonesia semakin bertambah dan memprihatinkan. Hal ini seiring dengan munculnya varian baru, yaitu Delta strain, yang katanya nih lebih berbahaya dan mudah menular. Pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit pun kewalahan menerima pasien yang terpapar COVID. Orang kini antri mengisi tabung oksigen untuk keluarganya yang mengalami sakit. Sama halnya dengan apotek yang kini juga penuh dengan orang yang membeli obat atau vitamin untuk meringankan gejala penyakit ini atau hanya sekedar untuk menjaga imunitas tubuh. Yang jelas, masyarakat kini mencoba melakukan upaya sendiri. Bukan hanya isolasi mandiri, tetapi juga mencari pengobatan sendiri. Penggunaan obat-obatan yang diyakini bisa membantu menghindari atau bahkan menyembuhkan penyakit ini terus diburu. Beberapa obat, meskipun belum mendapat persetujuan dari pihak berwenang ataupun belum ada uji klinis yang lengkap, banyak dicari warga. Bagaimana sebenarnya efektivitas obat-obat yang beredar di Indonesia terhadap virus ini? Lalu, bagaimana pula kemanjuran vaksin-vaksin yang ada di Indonesia saat ini? Apa juga yang harus orang lakukan untuk menjaga diri dari virus dan membantu pengobatan bagi pasien COVID. Untuk mengetahui persoalan ini, No Dokter hari ini menggelar webinar dengan tema mengupas obat, vaksin, dan penanggulangan COVID-19. No Dokter hari ini mengundang Profesor Zulis Ikawati, guru besar UGM, pakar farmasi sekaligus apoteker yang memiliki segudang pengalaman dalam bidang farmakologi. Profesor Zulis meraih gelar sarjananya pada 1992 dengan predikat cum laude dan gelar apoteker pada 1993, serta meraih penghargaan Calpe Award di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia kemudian melanjutkan S3 bidang farmakologi di Ehime University School of Medicine, Japan. Kesukaannya menulis dan berbagi ilmu mengantarkan penyuka membaca ini menghasilkan banyak buku, baik ilmiah maupun ilmiah populer. Terima kasih untuk kesediaan Profesor menjadi speaker dalam webinar No Dokter hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita undang Brady, salah satu pendiri No Dokter, untuk memperkenalkan platform kami. Selamat pagi semua, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar ini. Saya Brady, salah satu co-founder, seperti dibilang tadi, dari platform nodokter.com. Fokus kami adalah cara menjaga kesehatan secara preventif dengan 3 pilar kami, yaitu sport, diet, dan kesehatan mental, atau sering kami disingkat SDM, dan gerakan yang bernama Sehat Tuh Gampang. Dan sebenarnya, No Dokter awalnya didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban tenaga medis di Indonesia. Masa pandemik ini membuat akses berolahraga semakin sulit. Belum lagi karena informasi yang beredar dan COVID-19 terkadang tidak didukung oleh data yang tepat, sering membuat masyarakat salah langkah. No Dokter bertujuan untuk mempermudah proses ini dengan memberikan video-video olahraga online yang dapat dilaksanakan di rumah dan didukung artikel pilihan dan juga informasi yang dibutuhkan. Dengan bekal tersebut, masyarakat yang sehat akan punya daya imunitas yang tinggi, sehingga diharapkan akan lebih kuat melawan COVID. Hari ini kami mengundang Profesor Zulis, yaitu guru besar dan dosen farmasi dari Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Profesor Zulis. Ya, selamat pagi Mas Brady dan semuanya.
Terima kasih atas waktunya, Profesor. Beliau adalah seorang pakar obat-obatan yang pagi ini berbagi mengenai informasi yang beredar bersangkutan dengan obat-obat penyembuh COVID. Mudah-mudahan banyak hoax dan kepercayaan yang salah bisa diluruskan sesudah webinar ini ya, teman-teman. Sekarang solusinya mudah. Gunakanlah NoDokter sebagai sumber acuan olahraga dan kesehatan kita untuk menjadi fit, sehat, dan bahagia. Karena sehat itu gampang. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya serahkan kembali forum ini kepada Kak Stephanie. Terima kasih Brady telah memperkenalkan NoDokter. Seperti yang Brady bilang, NoDokter selalu berusaha untuk membantu pengguna menjadi lebih sehat dengan memberikan informasi yang akurat. Oleh sebab itu, di masa pandemi yang semakin parah dan mengancam kesehatan masyarakat Indonesia, kami mengundang Profesor Zulis untuk berbagi informasi tentang COVID. Sekarang sebelum mulai, saya yakin pasti sudah ada banyak pertanyaan untuk Profesor. Jika nanti nih pertanyaan tersebut belum terjawab oleh sharing presentasi dari Profesor, silahkan kirim pertanyaannya melalui chat untuk sesi tanya-jawab yang akan diadakan setelah presentasi. Tanpa panjang lebar, mari kita memulai webinar hari ini. Saya mempersilahkan Profesor Zulis untuk memulai presentasinya. Baik, Mbak Stephanie, kemudian para teman-teman NoDokter, serta para peserta webinar di mana saja berada. Good day, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu walaupun hanya melalui online pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang obat, kemudian vaksin ya, terkait dengan penanganan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, saya kira pandemi COVID ini masih belum bisa dipastikan akan kapan berakhirnya, sementara kondisi juga semakin memprihatinkan di mana kasus semakin meningkat, termasuk saya sendiri terkena ya. Jadi saya juga posisi sedang isoman hari ke-11 ini, hari ke-13, alhamdulillah tinggal sehari lagi. Ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan coba sharing tentang vaksin, kemudian obat yang related dengan COVID-19. Saya akan sharing screen saya. Oke, baik, mari kita mengupas tentang vaksin, obat, dan penanggulangan COVID-19. Mungkin saya akan awali dulu dengan melihat kondisi terkini jumlah yang terpapar COVID sampai hari kemarin ya, ini data hari kemarin tanggal 9 Juli, ada sudah terkonfirmasi positif adalah 2 juta sekian ya. Kemudian yang sudah divaksinasi adalah yang mendapatkan full vaksinasi adalah 14,8 juta dari 181,5 juta target se-Indonesia ya. Jadi masih jauh sekali dari target ya, belum sampai 10% dari target ya. Dan tentang vaksin sendiri masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait dengan keamanan maupun juga efikasinya. Baik, saya akan memulai dengan vaksin dulu, di mana di Indonesia kita ada beberapa jenis vaksin yang sudah digunakan dan juga akan digunakan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan sudah diputuskan ada beberapa jenis vaksin yang akan dipakai, yaitu adalah yang sudah digunakan adalah CoronaVac dari Sinovac, kemudian COVID-19 ini adalah hasil transfer teknologi dari Sinovac ya, yang kemudian sudah dibikin sendiri oleh PT Bio Farma dan ini sudah digunakan oleh masyarakat juga. Kemudian vaksin AstraZeneca ini juga sudah sebagian besar digunakan. Kemudian yang baru akan datang ini adalah Moderna, kemudian Sinovac ya. Sinovac ini juga sudah datang dan Sinovac ini digunakan untuk jalur gotong royong atau vaksin gotong royong yang itu akan dihandle oleh perusahaan-perusahaan ya di bawah Kadin. Kemudian ada vaksin Pfizer dari BioNTech. Pfizer ini
mungkin perkiraan masih bulan Agustus ya baru akan datang ya. Ini Pfizer belum digunakan di Indonesia tapi sudah diekspektasikan akan datang, dan Novavax mungkin nanti ya masih tahap berikutnya. Baik, ini adalah beberapa macam vaksin yang digunakan di Indonesia. Lalu apa sih sebetulnya perbedaan antar vaksin tersebut? Jadi ternyata mereka berbeda di dalam hal platform. Jadi platform itu adalah, bahasa gampangnya adalah cara pembuatan atau teknologi pembuatannya. Di mana untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm, dia platformnya adalah suatu inactivated virus. Jadi virus yang sebenarnya yaitu virus SARS-CoV-2 yang kemudian diinaktivasi dengan suatu cara, itu yang kemudian menjadi antigen yang dikembangkan sebagai vaksin. Ini adalah untuk Sinovac dan Sinopharm ya. Kemudian ada lagi yang berupa rekombinan protein ya. Ini adalah mengambil dari bagian tertentu dari virus yang kemudian itu menjadi satu antigen ya. Jadi ini biasanya mengambil protein spike-nya. Ini adalah contohnya adalah Novavax ya. Kemudian viral vector vaksin. Vaksin ini dibikinnya adalah dengan cara menggunakan viral yang lain atau virus yang lain. Jadi seperti contohnya AstraZeneca, vaksin AstraZeneca dan juga vaksin Johnson & Johnson yang dipakai di Amerika. Mereka menggunakan platformnya adalah viral vector. Jadi mereka menggunakan virus yang berbeda. Jadi virusnya itu adalah virus yang biasa digunakan atau virus yang menginfeksi simpanse, tapi itu adalah virus yang tidak berbahaya. Kemudian diinsert atau diberikan gene dari spike protein ya, dari virus SARS-CoV-2 diinsertkan pada virus hidup ini ya. Ini adalah bentuk untuk platform viral vector. Kemudian ada lagi RNA vaksin atau platform yang terakhir ini adalah yang paling cukup sering didengar juga, yaitu adalah untuk Pfizer dan Moderna. Jadi hanya mengambil RNA saja yang kemudian pack ya ke dalam menjadi satu bentuk antigen ya. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, dengan perbedaan seperti ini, maka nantinya juga akan berimplikasi terhadap perbedaan efikasi maupun juga perbedaan dari safety profile-nya ya. Walaupun secara efikasi tentu semuanya sudah memenuhi persyaratan, sehingga semuanya sudah bisa digunakan sebagai vaksin dan sudah masuk dalam list ya. Nah, saya akan bahas sedikit untuk vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia. Jadi yang pertama adalah vaksin CoronaVac dari Sinovac. Ini merupakan vaksin yang pertama kali didatangkan waktu itu, yaitu dari PT Sinovac, yang kemudian selanjutnya diproduksi sendiri oleh PT Bio Farma ya, dengan alih teknologi menjadi namanya vaksin COVID-19. Dan ini sudah diuji klinik di berbagai negara ya, sudah mendapatkan Emergency Use Authorization EUA di beberapa negara dan sudah masuk dalam listnya WHO juga sebagai COVID-19 vaksin ya. Jadi sudah diakui begitu ya. Dan juga ini merupakan vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi pemerintah. Waktu awal-awal program vaksinasi banyak yang mempertanyakan, kenapa sih kok pakainya CoronaVac? Kenapa kok yang dari Cina dan sebagainya ya. Tapi saya kira itu pastinya banyak pertimbangan dari pemerintah pada saat itu, termasuk juga dalam hal cara pembuatan ya, karena vaksin ini menggunakan platform yang sudah established ya, yaitu adalah inactivated virus tadi, dan itu secara teknologi adalah teknologi yang sudah dikuasai oleh PT Bio Farma. Karena sebetulnya platform tersebut itu sudah banyak dipakai juga untuk vaksin-vaksin lain selain COVID ya. Jadi vaksin ini termasuk yang secara safety profile-nya sudah established, sehingga juga itu menjadi pilihan. Selain itu juga vaksin ini bisa disimpan dalam suhu 2-8 derajat, yang itu sangat memudahkan karena itu hampir sama atau sama bahkan dengan banyak vaksin-vaksin yang sudah biasa digunakan di Indonesia untuk program imunisasi terutama pada anak-anak. Masyarakat menggunakan ini mendapatkan secara gratis dan bertahap berdasarkan prioritas. Masih ingat di awal-awal vaksin itu adalah pertama yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan orang-orang yang bekerja tenaga publik ya, untuk bekerja dengan berkaitan dengan publik ya, pelayan publik, kemudian juga kemudian berangkat ke usia
lansia ya, usia lansia juga diberi prioritas karena usia lansia juga berisiko ketika terkena COVID akan meningkatkan mortalitas ya, karena sistem imunnya sudah mulai berkurang. Dan saat ini barusan belum lama vaksin Sinovac ini sudah bisa digunakan atau sudah mendapatkan izin untuk digunakan pada usia 12-17 tahun. Ya, namun demikian mungkin pelaksanaannya masih belum karena yang harusnya mendapatkan pun masih belum ya. Tadi saya sampaikan bahwa cakupan vaksinasi di Indonesia masih sangat kecil ya, masih terlalu sedikit, sehingga terutama adalah mereka-mereka yang paling berisiko ya, mungkin orang-orang yang harus sering bekerja keluar dan sebagainya, itu yang diutamakan mendapatkan vaksinasi. Ya, jadi di Indonesia kita sudah memproduksi sendiri, sudah cukup banyak, sehingga sudah mulai lagi ada beberapa program-program vaksinasi yang ditawarkan ya di berbagai tempat. Adapun efikasi dari vaksin Sinovac ini diperoleh dari beberapa uji klinik, yaitu yang waktu itu dilakukan di Turki, di Chili, dan di Indonesia sendiri ya, kemudian di Brasil dengan proteksi paling tidak adalah sebesar ya, ada bermacam-macam angka ya, jadi tidak usah heran kenapa efikasi bisa berbeda-beda antar negara, karena juga setting dari uji klinik bisa berbeda-beda. Karena misalnya dilakukan pada populasi yang high risk misalnya, tentu akan beda hasilnya ketika dibandingkan dengan yang dilakukan pada populasi yang middle atau low risk ya, atau risiko rendah. Jadi makanya di Turki ini ada angka 84, di Chili 67%, di Indonesia waktu itu adalah 65,3%, di Brasil 51%, dan ada lagi di Brasil adalah 50%. Ya, angka-angka ini sudah memenuhi persyaratan WHO untuk mendapatkan emergency use authorization. Sebetulnya yang menarik di sini adalah bahwa walaupun secara proteksi against the COVID-19 itu adalah lebih kecil dan nggak mungkin ada yang 100% ya, kayaknya mission impossible juga ada vaksin yang bisa betul-betul 100%, tetapi at least mereka bisa protect against hospitalization. Ini yang lebih penting ya. Jadi pada kondisi sekarang di mana semua rumah sakit penuh ya, maka vaksinasi ini sangat membantu untuk memperingan gejala dari COVID, termasuk yang saya rasakan sendiri ya, karena saya sudah divaksin 2 kali vaksin, 2 suntikan dengan Sinovac, tapi ternyata masih kesenggol juga, walaupun nampaknya ini adalah mungkin ya varian baru, karena belakangan ini kita tahu bahwa ada varian baru yang lebih infeksius, yang lebih mudah menular, dan nampaknya mungkin saya kesenggol kemarin. Nah, tetapi secara gejala relatif ringan ya, gejala yang saya alami hanya pegel-pegel, kemudian batuk dan pilek ya, suara saya masih agak sengau ya, masih ada sedikit pilek, tapi tidak sampai berat ya, tidak sampai sesak napas atau mungkin bahkan demam pun saya tidak mengalami, memang agak sedikit pegel-pegel. Jadi artinya apa? Dia protect against hospitalization ya, cukup tinggi ya, 100%, ini di Chili 85%, di Brasil bisa 100%, di Indonesia memang belum ada estimasinya waktu tampilan ini dirilis. Ya, jadi ini adalah efikasi atau keampuhan yang diperoleh dari uji klinik. Bagaimana dengan vaksin AstraZeneca? Vaksin AstraZeneca dikembangkan oleh Oxford University, jadi dari Eropa ya, bekerjasama dengan industri farmasi AstraZeneca. Dia menggunakan platformnya adalah tadi viral vector ya, non-replicating viral vector. Dan itu dilakukan uji kliniknya di beberapa negara juga ya, di UK, di Brasil, di Afrika Selatan maupun di Amerika dan di beberapa negara lain, di mana untuk di Indonesia vaksin AstraZeneca juga sudah mendapatkan EUA oleh Badan POM pada tanggal 22 Februari yang lalu dengan efikasi sebesar 62,1%. Walaupun dari tempat-tempat lain tadi sekali lagi bisa bervariasi mengenai angka efikasinya. Adapun vaksin yang diperoleh di Indonesia untuk AstraZeneca mendapatkan dari mekanisme COVAX Facility ya, suatu multinasional kerjasama. Ya, ini adalah kerja dari vaksin AstraZeneca, di mana kalau kita lihat dari hasil uji klinik yang ada di UK dan Brasil, sebetulnya
cukup tinggi juga, jadi ini ya sekitar 65,4 setelah 6 weeks interval ya dari vaksin efficacy ya, ini adalah vaksin efficacy ya. Ini adalah vaksin AstraZeneca. Kemudian bagaimana dengan Pfizer? Ya, Pfizer sama Moderna ini mirip ya, tapi saya tidak menyampaikan tentang Moderna karena kemarin waktu saya siapkan itu Moderna belum ada gambaran akan segera digunakan di Indonesia ya, tapi ternyata sudah akan segera, tetapi hampir mirip sebetulnya, di mana vaksin Pfizer dan juga Moderna ini adalah menggunakan platform mRNA ya. Dan tanggal 11 Desember sudah mendapatkan EUA untuk di Amerika ya, untuk dewasa di atas 16 tahun. Dan 10 Mei kemarin sudah mendapatkan EUA untuk usia 12 sampai 15 tahun. Jadi di Amerika mungkin cakupan vaksinasinya sudah cukup besar dan sudah merambah kepada anak-anak. Saya kira ini sangat menarik ya, karena memang anak-anak juga bisa menjadi potensi dari penularan. Karena anak-anak itu kalau untuk menjaga protokol itu pasti masih lebih susah dibandingkan orang yang lebih dewasa ya. Kadang-kadang kan anak-anak disuruh jangan dekat-dekat temannya atau mungkin pakai masker, pengap dan sebagainya, itu akan lebih sulit. Padahal mereka bukan berarti tidak bisa mengalami infeksi COVID ya, karena kebetulan juga kayaknya saya ini ketularannya juga dari anak-anak begitu. Ya, di Indonesia ini menjadi salah satu vaksin yang akan dijadikan program vaksinasi pemerintah, tapi memang belum akan dalam waktu dekat ini. Karena ada satu challenge sebetulnya di dalam vaksin Pfizer ini, yaitu adalah mungkin technical challenge ya, yaitu apa? Vaksin ini harus disimpan dalam suhu minus 70 derajat Celcius ya, dan Moderna juga sebagai vaksin mRNA dia juga harus disimpan dalam minus 20 ya. Jadi ini kan harus menggunakan deep freezer ya, menggunakan freezer dengan minus ya. Nah, saya kira ini memerlukan infrastruktur yang tidak murah juga dan tidak mudah begitu ya. Dan itu harus dipenuhi, karena kalau tidak terpenuhi tentu vaksin akan menjadi rusak. Kalau rusak tentu tidak akan bermanfaat begitu ya. Makanya kalau dibandingkan dengan Sinovac dan juga AstraZeneca yang bisa disimpan dalam suhu 2-8, handlingnya memang jauh lebih mudah ya dalam hal distribusi, kemudian penyimpanan begitu. Namun untuk yang Pfizer ini memerlukan fasilitas yang lebih, yaitu adalah yang bisa menyimpan di bawah suhu 70 derajat Celcius. Bagaimana dengan efikasi dari vaksin Pfizer? Vaksin Pfizer memang dilaporkan memiliki efikasi yang cukup tinggi, yaitu sampai 95%. Sorry. Maaf. Ini masih sisa-sisa gejala ya COVID. 94,6% juga. Jadi cukup tinggi rata-rata untuk vaksin Pfizer dari hasil uji klinik mereka di beberapa negara. Nah, sekarang setelah bicara tentang efikasi, bagaimana tentang keamanan? Nah, banyak orang mempertanyakan masalah keamanan. Jadi kalau evaluasi keamanan itu biasanya kita lakukannya adalah pre-marketing dan post-marketing. Jadi sebetulnya karena ini waktunya terbatas, saya tidak menampilkan hasil-hasil uji klinik yang terkait dengan keamanan. Karena sebetulnya pada saat uji klinik, yang ini misalnya ya, ini kan adalah efikasi ya, tapi sebetulnya data keamanan juga ada. Di mana pada saat uji klinik juga dievaluasi masalah keamanannya. Apa saja efek-efek yang muncul ya, adverse event ya terutama ya. Efek-efek yang tidak diinginkan yang muncul, misalnya ada demam, nyeri, kemudian mungkin lelah atau mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pada saat pre-marketing. Namun kemudian ketika setelah dipakai, maka juga kita akan lakukan evaluasi post-marketing, yaitu kejadian yang kita sebut sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Mohon maaf. Kejadian ikutan pasca imunisasi ini bisa merupakan gejala dan tanda klinis ataupun kelainan laboratorium atau berupa penyakit yang mana tidak serta-merta ada hubungannya dengan vaksin. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi setelah imunisasi itu tidak semuanya selalu ada hubungannya dengan vaksinasi, tetapi harus dicatat. Jadi keamanan vaksin itu dapat dilihat dari angka efek samping pada saat uji klinik dan kemudian kejadian KIPI setelah vaksin diimplementasikan.
Sejauh ini efek samping dari uji klinik dan KIPI yang dilaporkan adalah cukup ringan sampai sedang dan biasanya hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan dalam waktu 1-2 hari. Ya, KIPI yang dilaporkan antara lain bisa mual, pegal, bengkak, ya, mengantuk, ya, dan macam-macam. Yang itu rata-rata ringan. Dan yang menarik adalah bahwa ini waktu Sinovac, ya, pertama kali diluncurkan vaksin Sinovac. Ketua Komnas KIPI menyampaikan bahwa sebanyak 64% orang yang divaksin itu ternyata mengalami yang disebut sebagai immunization stress related response. Jadi dia memang udah takut disuntik gitu ya. Jadi kadang-kadang justru menimbulkan gejala-gejala seperti gejala fisik yang sebetulnya adalah karena masalah mental ya. Jadi masalah ketakutan itu yang munculnya adalah jadi bahkan sampai pingsan begitu. Nah, adapun klasifikasi KIPI menurut WHO itu ada beberapa macam ya. Jadi reaksi KIPI yang memang terkait dengan komponen vaksin atau mungkin terkait dengan cacat mutu vaksin atau mungkin karena kesalahan prosedur misalnya kurang steril misalnya atau apa ya. Atau salah ambil atau salah baca ya bisa saja. Kemudian reaksi KIPI akibat kecemasan yang tadi saya sampaikan ya, kecemasan karena takut disuntik ya bahkan bisa sampai pingsan. Atau memang kejadian koinsiden ya terjadi secara kebetulan ya, jadi belum tentu itu adalah ada hubungannya dengan KIPI dengan vaksin. Dan frekuensi dari KIPI sendiri bisa diklasifikasikan menjadi yang sangat sering, tidak sering, jarang dan sangat jarang. Dan yang sangat sering biasanya adalah gejala-gejala yang ringan seperti demam atau rasa lelah seperti itu ya yang biasanya hilang sendiri. Ini biasanya masuk kategori sangat sering atau sering ya. Sedangkan yang lebih jarang itu 0,1% sampai kurang dari 1% itu yang sampai membutuhkan keterangan medis dan juga mungkin berupa suatu reaksi-reaksi alergi seperti itu. Ya, jadi ini adalah dari tingkat berat ringannya KIPI dan frekuensinya. Ini tadi saya sampaikan bahwa ada kemungkinan terjadinya immunization stress related response. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika media menampilkan dengan bahasanya yang itu menyebabkan orang jadi takut. Misalnya 2 nakes kejang-kejang dan muntah usai disuntik vaksin COVID ya. Saya ambilkan waktu itu bulan Februari ya, masih awal-awal COVID, awal-awal vaksinasi. Itu beritanya seperti itu, judul-judul headline-nya. Itu membuat orang jadi takut kan. Seorang tenaga kesehatan pingsan hingga dirawat usai vaksinasi ya. Padahal belum tahu ya sebabnya apa gitu ya. Tapi headline beritanya sudah bikin orang jadi takut terhadap vaksinasi. Ini yang kita sayangkan. Ya, sehingga tentu harusnya diperjelas bahwa secara umum KIPI tadi memang relatif sedikit ya, atau sebetulnya memang sifatnya juga individual dan itu masih bisa diatasi. Nah, namun demikian memang ada isu yang cukup kenceng terkait dengan keamanan vaksin, terutama adalah AstraZeneca. Waktu itu adalah terkait dengan pembekuan darah. Jadi waktu itu juga banyak headline berita, saya ambilkan dari saya copy aja dari Google waktu itu ya, judul-judul berita. Masalah pembekuan darah, gejala aneh ditemukan pada pasien pembekuan darahnya. Akhirnya yang kemudian oleh Badan Obat-obatan Eropa yaitu Badan POM-nya Eropa gitu ya, mereka membuat satu analisis dan menyebutkan bahwa memang ada kejadian seperti itu, tetapi secara angka itu sangat kecil ya, sehingga manfaatnya masih jauh lebih besar daripada risikonya. Jadi kasus di Indonesia juga memang terjadi juga. Waktu itu saya juga sempat diundang di salah satu stasiun televisi ya, dan kemudian berdiskusi juga dengan satu panel juga dengan Prof. Hindra ini ya, Ketua Komnas. Waktu itu memang ada berita bahwa ada 3 orang diberitakan meninggal setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca. Tetapi setelah dievaluasi, yang 2 orang itu dipastikan bukan karena vaksin, karena yang satu adalah waktu itu adalah pneumonia, kemudian yang satunya adalah kena COVID kalau nggak salah ya. Nah, 1 orang ini masih dalam investigasi waktu itu, yang kemudian dilakukan otopsi ya. Dan waktu itu juga vaksin sempat disuspend untuk nomor batch yang dianggap menyebabkan terjadinya kasus tersebut.
Namun setelah dievaluasi ternyata juga tidak ada masalah dengan kualitas dari vaksinnya, sehingga vaksin tersebut sudah dirilis kembali dan sudah digunakan kembali. Ya, jadi ini adalah terkait dengan kasus reaksi pembekuan darah dari AstraZeneca. Namun benarkah dapat menyebabkan reaksi pembekuan darah? Memang mungkin sebagian di Eropa pernah dilaporkan. Jadi per Mei 2021 di Eropa dilaporkan ada 262 kasus untuk pembekuan darah setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca. Bahkan ada juga yang meninggal. Tapi itu adalah dari 30 juta dosis ya. Bayangkan mungkin kalau di presentase sebetulnya sangat kecil. Dan evaluasi dari EMA, jadi European Medical Association-nya menyatakan bahwa EMA adalah Badan POM-nya Eropa. Mereka menganalisis bahwa memang ada kemungkinan hubungan antara kejadian pembekuan darah dengan vaksin AstraZeneca, namun kejadiannya sangat jarang. Salah satu peneliti dari Jerman menghubungkan atau menduga bahwa reaksi ini berkaitan dengan platform vaksin yaitu adenovirus. Karena vaksin yang sama seperti Johnson & Johnson ternyata juga mengalami reaksi yang serupa. Namun demikian karena setelah dievaluasi kejadiannya sangat kecil, maka dari segi risk and benefit evaluation, maka risikonya jauh lebih kecil daripada manfaatnya, atau manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya, sehingga tetap bisa digunakan ya. Dan ini reaksi ini kemungkinan adalah merupakan reaksi imun yang abnormal. Jadi mirip seperti ada juga istilah heparin induced thrombocytopenia dan trombosis, itu adalah mirip. Jadi heparin adalah suatu senyawa antikoagulan ya, anti pembekuan darah, tapi justru menimbulkan koagulasi darah karena respon yang tidak normal begitu. Nah, hal yang bisa dipelajari dari sini adalah bahwa ternyata sebagian besar pembekuan darah itu terjadinya adalah di sekitar daerah kepala yang disebut sebagai cerebral venous sinus thrombosis. Dan yang banyak terjadi adalah pada usia di bawah 40 tahun ya. Dan usianya justru risikonya meningkat pada usia yang lebih muda, sampai dibuat suatu table seperti ini ya, di mana potensial harm itu untuk AstraZeneca vaksin itu justru meningkat dengan turunnya usia. 20-29 itu risiko harmnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Dan gejala yang muncul adalah sakit kepala hebat ya, kemudian bisa gangguan penglihatan, kemudian nyeri dada dan sebagainya. Yang ini jika terjadi maka perlu segera dilaporkan. Jadi untungnya memang sangat sedikit sekali sebetulnya kejadiannya. Namun demikian disarankan bahwa di UK sudah disarankan bahwa mereka yang usia di bawah 40 tahun sebaiknya menggunakan vaksin yang lain ya, bukan pakai AstraZeneca. Nah, sekarang yang menjadi concern kita semuanya adalah adanya mutasi virus ya. Tetapi ini sebetulnya memang hal yang wajar, artinya hal yang normal. Itu adalah memang ya, virus juga butuh untuk mempertahankan diri, dan mutasi adalah bagian dari self defense mereka. Jadi itu bisa terutama adalah virus RNA ya, ini memang sangat mudah bermutasi. Nah, sampai saat ini ada 4 mutasi besar yang menjadi concern ya, sebagai variant of concern yang dinotasikan dengan ada B117, B1351. Yang pertama ini adalah pertama kali dideteksi di UK, kemudian di Afrika Selatan yang B1351, P1 ini di Brazil, dan yang terakhir ini yang kita sering disebut sebagai Delta adalah B1617 ini dari India. Di mana memang ada beberapa potensi dari adanya mutasi ini yang menyebabkan mereka bisa menghindar dari vaksin, atau mungkin efektivitas ini akan menjadi berkurang. Tetapi sekali lagi semuanya masih dalam proses penelitian ya, artinya kita masih mengamati karena semuanya jelas masih baru. Nah, namun demikian sudah pernah disampaikan ada satu laporan bahwa terkait dengan vaksin AstraZeneca ini jika diberikan dalam 2 dosis ini bisa mengurangi gejala kesakitan ataupun kejadian COVID terhadap varian India sebanyak 60% ya. Jadi 60% 2 dosis vaksin
2 dosis vaksin AstraZeneca itu bisa mengurangi 60% terhadap virus varian India dan 66% untuk varian Inggris ya. Ini kalau 2 dosis. Kalau 1 dosis tentu saja efektivitasnya menjadi berkurang begitu. Ya, jadi kalau kita lihat secara umum data-datanya masih belum fix ya. Ini adalah data beberapa waktu yang lalu sehingga kita belum punya update terakhir karena semuanya masih serba dinamis ya. Tapi so far yang kita ketahui, jadi untuk original virus maka Pfizer, Moderna tadi ya efikasinya sekian, GNG sekian, AstraZeneca sekian, kemudian Sinovac range-nya tadi dari 50 sampai ada yang 70 atau sekian ya, 80 ada sekian. Kemudian untuk B117 yang merupakan varian yang pertama yaitu dari UK ya, ini yang sebagai varian alpha itu memiliki same efficacy ya. Tapi ketika sudah untuk varian beta South Africa ini ada beberapa studi menyebutkan adalah terjadi penurunan antibody level ya, reduce efficacy ya. Nah, kemudian untuk yang P1 dari Brasil atau Gamma ini berbeda-beda. Untuk Astra-nya masih same efficacy, tetapi untuk GNG dan juga Sinovac ini reduce. Sedangkan Moderna ini masih memerlukan data dan untuk Pfizer sudah ada data same efficacy. Sedangkan untuk yang terbaru ini baru sampai P1 ya, yang deltanya belum. Nah, ini yang delta. Kalau delta ini yang sudah ada studinya menurut hasil penelitian adalah dari Pfizer. Pfizer vaksin bisa memprevent hospitalisasi against delta varian ya, dan juga AstraZeneca cukup efektif juga untuk mengatasi 92% efektif untuk preventing hospitalization due to delta varian ya. Jadi ini adalah gambaran yang sekarang ya mengenai vaksin. Nah, sekarang kita akan beralih kepada obat. Ya, jadi vaksin dan obat ini adalah sesuatu yang secara simultan dikembangkan terus, di mana vaksin adalah bentuk preventif, sedangkan obat ini adalah bentuk kuratif atau terapi begitu ya. Dan untuk yang di Indonesia ini sudah nggak dipakai lagi. Dulu pernah sempat dipakai, ini sempat dipakai, tapi sekarang setelah buktinya tidak terbukti baik, maka kemudian dikeluarkan dari panduan. Sedangkan yang ada di Indonesia yang masuk dalam panduan adalah 3 ini ya, oseltamivir, favipiravir, dan remdesivir. Ada molnupiravir ini masih jauh ya, walaupun kadang-kadang hoaxnya udah muncul ya, udah sering ada postingan, tetapi so far sebetulnya belum ada yang sangat terupdate untuk molnupiravir. Kita tunggu aja. Nah, jadi kalau dari panduan terapi COVID-19 kita lihat ya, untuk yang ringan obatnya ya oseltamivir atau favipiravir. Kemudian yang penting sebetulnya adalah justru vitamin-vitamin ya, vitamin C, D, E ini adalah vitamin yang terkait dengan pembentukan antibodi ya atau pembangunan sistem imun ya. Kemudian pengobatan lain sebetulnya tergantung dari gejala ya. Jadi gejala misalnya obat kalau demam bisa pakai obat turun panas, kalau batuk pakai obat batuk gitu. Sedang masih favipiravir atau remdesivir ya. Remdesivir ini sudah masuk. Remdesivir ini bentuknya injeksi. Jadi favipiravir dan remdesivir ini biasanya hanya diperoleh di rumah sakit saja. Sedangkan oseltamivir masih bisa diperoleh di apotek ya, bisa dibeli walaupun harus tetap dengan resep dokter ya. Untuk antiinflamasinya bisa menggunakan steroid atau anti-interleukin jika sangat dipertimbangkan. Semua vitamin-vitaminnya sama. Kemudian terapi lain adalah disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Kadang-kadang ada yang membutuhkan plasma konvalesen, ada yang menggunakan sel punca ya, kemudian terapi oksigen karena kebanyakan sudah mulai mengalami saturasi oksigennya menurun sehingga harus ada oksigen ya, yang ini juga lagi rame di Indonesia karena banyak yang kekurangan begitu ya. Kalau yang berat sampai yang kritis ya tadi tetap secara antiviralnya masih sama, tetapi obat lainnya adalah tambahkan steroid dan interleukin, anti-interleukin dan berbagai modalitas yang lain ya. Ini adalah secara umum untuk terapi COVID-19. Nah, yang ingin saya berikan catatan adalah bahwa semua antibiotik dan antiviral pada COVID adalah obat keras yang harus diperoleh dengan resep dokter dan digunakan dengan pengawasan dokter.
Ya, khusus untuk antibiotik ini juga sudah mulai ada yang mempertanyakan sebetulnya apakah penting antibiotik itu dalam penyakit virus ya, karena antibiotik adalah antibakteri, sementara ini adalah virus ya. Kemudian selain obat antivirus, sangat penting adalah menggunakan multivitamin dan mineral untuk penjagaan atau peningkatan sistem imun. Vitamin yang paling sering dihubungkan dengan peningkatan sistem imun adalah vitamin C, D, E. Kemudian untuk mineralnya adalah zinc dan selenium. Bisa juga ditambahkan dengan antioksidan ya. Kemudian bisa diobati dengan atau diatasi dengan obat-obat untuk mengatasi gejala demam, batuk, pilek itu sesuai nanti masing-masing beda-beda ya, masing-masing subjek pasien. Bagaimana dengan obat herbal? Silakan saja. Jadi selama tidak berbahaya dan itu menurut masih logis ya, silakan aja, karena di Indonesia terutama kita juga memiliki banyak riwayat tradisional atau pemakaian tradisional dari jamu misalnya atau herbal yang itu secara umum adalah bisa meningkatkan kesehatan sehingga juga mungkin bisa meningkatkan imun ya. Itu silakan aja digunakan ya. Namun sejauh ini memang belum ada yang dapat diklaim sebagai antivirus. Jadi kalau misalnya ada herbal antivirus, saya kira masih belum ada yang bisa dipastikan ya efek antivirusnya, tetapi paling tidak adalah sebagai immunomodulator. Nah, mungkin yang agak baru ini yang ramai juga adalah tentang ivermectin ya. Ivermectin ini saat ini belum dimasukkan sebagai terapi COVID ya, walaupun ini masih kayaknya dunia terbelah menjadi dua terkait dengan ini ya, karena di Indonesia sendiri ada satu kalangan yang mendukung atau ya bahkan mengendorse ya untuk penggunaan ivermectin ini sebagai obat dalam terapi COVID. Tapi ada kelompok yang lebih berhati-hati di mana melihat bahwa efikasi dari ivermectin ini masih perlu dikaji lagi dan belum convincing ya, hasilnya belum certain ya, sehingga kita belum bisa, apalagi kalau lembaga-lembaga yang menentukan kebijakan ya harus berhati-hati untuk memastikan efek dari obat ini ya. Sehingga untuk sementara ini boleh digunakan dalam koridor uji klinik, atau jika akan digunakan di luar uji klinik harus dalam pengawasan dokter dan digunakan dengan dosis seperti uji klinik. Bisa menggunakan 0,2 mg per kilogram berat badan sehari atau 0,4 mg per kilogram berat badan sehari selama 5 hari. Ya, jadi sebetulnya kenapa muncul menjadi obat COVID yang sebelumnya adalah obat antiparasit adalah berasal dari penelitian ini ya. Di sini ada satu penelitian dari grup dari Australia menyebutkan bahwa ivermectin inhibit the replication of SARS-CoV-2 in vitro sebetulnya ya. Dan mungkin yang agak mislead ya, atau agak misleading, atau mungkin sebetulnya nggak salah, cuma kadang kalau bacanya terlalu cepat jadi salah paham. The FDA approved drug ivermectin. Nah, ini kalau bacanya nggak dilihat itu seolah-olah ini sudah di-approve oleh FDA bahwa sebagai obat untuk menghambat SARS-CoV-2, padahal maksudnya adalah obat ini adalah obat yang memang sudah pernah di-approve FDA, dalam hal ini adalah sebagai antiparasit yang kemudian memiliki efek penghambatan terhadap SARS-CoV-2 ya. Ini kemudian menjadi pijakan dari berbagai penggunaan ivermectin ini dalam COVID. Ya, untuk Indonesia sendiri ivermectin masih terdaftar sebagai obat untuk infeksi kecacingan dengan dosis yang diberikan adalah 1 tahun sekali ya, sehingga data uji klinik untuk membuktikan khasiat ivermectin ini masih belum convincing ya, masih belum konsisten, sehingga saat ini Badan POM belum bisa menyetujui untuk indikasi tersebut. Dan obat ini merupakan obat keras yang harus digunakan dengan resep dokter dan digunakan dengan pengawasan dokter. Untuk itu sekarang sudah akan dilakukan uji klinik ya. Jadi di Indonesia sudah akan dilakukan uji klinik yang dikoordinasikan oleh Balitbangkes ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Kita berharap nanti hasilnya apapun ya bisa memberikan gambaran secara lebih pasti mengenai efek atau posisi dari ivermectin ini di dalam terapi COVID ya. Karena apapun namanya obat itu pasti memiliki resiko efek samping. Jadi kalau dipakai secara sembarangan maka akan menyebabkan juga resiko efek samping yang mungkin muncul. Dan masalahnya juga karena
media atau karena bombardir informasi di media terkait dengan obat ini, sehingga obat ini menjadi sangat dicari, sehingga harganya menjadi sangat mahal atau meningkat ya. Dan kadang-kadang dalam hati saya ya tadi, kita mau bayar mahal untuk sesuatu yang belum pasti. Nah, kan sayang, mendingan buat beli vitamin atau buat beli makanan yang enak gitu ya, yang jelas-jelas bisa untuk meningkatkan sistem imun. Bagaimana dengan herbal? Saya kira banyak herbal di Indonesia yang bisa dipakai ya. Ada jahe merah, sambiloto, meniran, daun sembung. Beberapa industri farmasi obat tradisional maupun industri farmasi yang lain juga sudah mulai banyak mengemas dalam berbagai bentuk ya. Tapi misalnya mau dipakai secara tradisional, dideplok sendiri ya, kemudian diramu sendiri ya silakan ya. Di daerah-daerah mungkin masih banyak yang suka membuat dalam bentuk minuman atau apa ya. Jadi bisa dari kunyit, temu putih atau moringa atau jinten, adas dan macam-macam. Sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin bisa ditambahkan di dalam pemeliharaan kesehatan secara umum ya. Baiklah, saya sampai pada bagian akhir dari paparan saya, di mana efikasi dan keamanan vaksin ini merupakan salah satu parameter penting ya dalam menetapkan pemilihan vaksin yang akan digunakan. Kemudian juga efikasi vaksin bisa bervariasi antar platform, sedangkan efektivitas vaksin nanti biasanya diketahui setelah vaksin digunakan. Dan walaupun vaksin mungkin tidak bisa memberikan 100% proteksi, tetapi uji klinik menunjukkan bahwa vaksin dapat mengurangi hospitalisasi akibat COVID-19. Dan sampai saat ini belum ada obat antiviral yang benar-benar ampuh terhadap COVID, sehingga penjagaan sistem imun menjadi sangat penting dalam menghadapi paparan COVID-19. Dan vitamin-vitamin, obat herbal, kemudian makanan bergizi, istirahat yang cukup, ya, mental yang baik, tidak stres, adalah berbagai cara untuk meningkatkan imun dan menangkal dari virus COVID-19. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator Mbak Stefani. Dari saya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Sulis untuk sharingnya. Saya yakin informasi yang baru saja dibagikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Jika ada pertanyaan, langsung saja kirim pertanyaannya melalui chat. Selagi menunggu pertanyaan masuk, saya ada beberapa pertanyaan, Prof. Yang di Indonesia sekarang nih yang ada kan AstraZeneca dan juga Sinovac ya. Kalau dari segi efek samping nih, apakah salah satunya ini efek sampingnya lebih besar daripada yang lain atau sama aja sebenarnya? Ya, bicara tentang efek samping, tadi saya sudah sampaikan bahwa platform yang berbeda bisa memungkinkan profil efek samping yang berbeda. Kalau secara umum itu yang tadi saya sampaikan ya, kayak Sinovac dan juga Sinopharm yang memiliki platform inactivated virus, itu efek sampingnya sudah established, sudah cukup lama, dan tadi lebih kepada tadi mungkin efek lokal ya, kemudian sistemiknya mungkin lelah, kemudian mungkin nyeri dan sebagainya. Dan itu so far selama ini belum ada laporan, bahkan tidak ada sampai saat ini laporan kematian akibat penggunaan vaksin Sinovac. Tapi untuk AstraZeneca memang ada profil safety yang agak menjadi concern, yaitu adalah pembekuan darah yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada risiko itu, walaupun itu pun juga kecil ya, dan itu sifatnya individual. Tetapi itu menjadi efek samping yang tidak muncul di Sinovac ya. Jadi memang bisa saja efek samping itu agak sedikit berbeda ketika platformnya berbeda. Kita belum tahu nanti kalau Moderna atau Pfizer ya seperti apa. Tapi sejauh ini Moderna dan Pfizer tidak memiliki concern seperti itu ya, jadi kayaknya mungkin masih sepadan dengan Sinovac, saya kurang tahu. Tapi kalau untuk yang AstraZeneca dan Johnson & Johnson memang karena platformnya adalah viral vector, ini ada kemungkinan ke sana walaupun rare ya, very rare, tetapi ada kemungkinan. Begitu Mbak Stefani. Lalu ada juga yang bertanya nih ya dari platform No Dokter. Dari semua yang Profesor jelaskan tentang AstraZeneca dan juga Sinovac, yang lebih baik yang dipilih ini yang mana ya antara dua ini?
Sama aja kalau saya ya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Tadi kalau Sinovac itu efikasinya dari beberapa studi kan 65,3% ya. Efek sampingnya relatif ringan. Sedangkan AstraZeneca ini belakangan disebutkan bisa mengatasi varian Delta gitu ya. Sedangkan Sinovac belum ada informasi ke arah sana ya. Jadi saya kira nanti masing-masing akan bervariasi tetapi secara umum sih bisa apple to apple ya sebetulnya ya, asal tidak memiliki kondisi khusus ya. Jadi misalnya kalau untuk yang mungkin memiliki riwayat pembekuan darah atau apa, tentu mendingan pilih Sinovac gitu kan. Tapi kalau tidak ada hal yang khusus, saya kira itu sama aja gitu. Memang ada yang tadi ada resiko untuk pembekuan darah terutama untuk orang muda, sehingga walaupun itu sangat kecil ya mungkin ada perlu kehati-hatian begitu Mbak Stephanie. Oke. Iya, saya juga membaca sih ya yang Sinovac itu belum ada uji klinis buat Delta varian, tapi katanya nantinya nih bakal ada booster vaksin yang buat kayak protect orang yang vaksin lah kayak Sinovac supaya nggak kena Delta varian ya. Lalu ngomong-ngomong tentang Delta varian nih ya, ini kan hot topic lately nih karena disebut-sebut lebih berbahaya. Apakah ada penanganan yang berbeda baik dari segi obat maupun vaksin? Tadi vaksin sudah dibahas ya, atau ada solusi lain ya kira-kira yang berbeda antara Delta varian ini sama yang sebelum-sebelumnya? Kalau dari segi obat nggak ada. Obatnya tuh sama aja, yaitu adalah antiviral, dan selama ini yang tersedia ya antiviral baru itu aja, oseltamivir, favipiravir, remdesivir, dan mungkin kalau ada tambahan ivermectin ya. Tapi tidak secara spesifik dia untuk terkait dengan varian tertentu. Jadi secara obat itu nggak ada sesuatu yang yang khas begitu dalam hal ini. Hanya saja mungkin lebih kepada proteksinya ini. Jadi karena ini kan sifatnya lebih infectious ya, maka prokesnya itu yang harus ditingkatkan. Kalau saya sih lebih ke prokesnya ya. Jadi misalnya kalau terus terang kita walaupun kita sudah mencanangkan ada 5M ya, pakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan ya dan sebagainya, menjauhi kerumunan. Tapi itu faktual adalah tidak tertib begitu loh. Nah, ini yang saya kira harus dicegah dari segitunya. Ini yang harus ditingkatkan ketertibannya itu. Katakanlah misalnya masker ya, kita sekarang bisa sarankan masker double misalnya ya. Misalnya yang semula cuma satu piece aja, mungkin sekarang bisa medis sama masker kain misalnya. Itu yang seperti yang disarankan oleh CDC. Ya, jadi bisa menggunakan 2 macam masker. Kemudian kita sering melihat ya Mas Stephanie, orang udah pakai masker kayaknya, tapi hidungnya masih nggak ditutupin kayak gitu ya. Maskernya asal, yang penting kayak formalitas aja deh saya pakai masker gitu. Nah, hal seperti itu sih sebetulnya, karena kalau ketika udah kena itu nggak akan beda jauh secara ini ya. Vaksin pun masih kita in question ya, karena kan memang data-data itu belum really komplit ya mengenai mana sih vaksin mana yang lebih bisa mengatasi. Dan masalahnya setelah Delta, what next? Kita belum tahu lagi gitu. Ada kemungkinan karena ini namanya mutasi kan akan jalan terus ya. Kemarin baru ketemu 3, tapi masih banyak varian lagi yang barangkali akan muncul begitu. Sehingga menurut saya ya tetap proteksi atau preventif itu kita utamakan begitu. Gitu Mbak Stephanie. Ngomong-ngomong tentang Delta varian ya, ada yang nanya melalui platform Lo Dokter. Kan news tentang Delta varian ini kayak benar-benar menakutkan gitu ya. Seakan-akan ada yang bilang kalau seruangan aja sama yang penderita Delta varian bisa langsung terkena penyakitnya juga. Katanya tuh airborne. Apakah gimana ya? Apakah benar atau ada udah ada buktinya gitu? Itu belum bisa dipastikan Mbak Stephanie dan juga para peserta ya. Kita juga belum bisa memastikan ini airborne atau droplet. Yang sebelumnya kan kita ketahui adalah droplet ya, makanya kita jaga jarak, pakai masker kayak gitu. Tapi sekarang ini memang tadi lebih infectious gitu. Cuman terus terang saya sendiri juga belum tahu persis sebetulnya seperti apa, karena informasinya juga masih dinamis ya. Sebetulnya lewat mana gitu, karena beberapa
informasi kan katanya papasan aja bisa katanya gitu ya. Ada yang udah pakai masker tapi ya itu tadi karena masih kena, ya entah lewat mana gitu ya. Ya itulah. Makanya buat saya ya, selain proteksi, tentu saja secara saya sangat appreciate dengan dokter ini adalah mental health. Itu juga menjadi salah satu yang menjadi concern ya. Jadi saya kira kalau bahasa kami ya, bahasa saya misalnya imannya itu harus ditingkatkan juga, karena kalau yang namanya udah kena itu bisa dapat dari mana aja gitu. Tetapi ketika kita kena kemudian kita ikhlas, kita sabar dan kemudian kita kita akan fighting. Nah, insya Allah kita akan lebih bisa covering ya, lebih bisa mengcover dari atau si COVID ini gitu. Karena kalau ngomong tentang varian, kemudian dapatnya dari mana, susah gitu kita memprediksikan. Termasuk saya sendiri, saya juga kena Mbak Stephanie. Sekarang saya posisi sedang isoman juga nih hari ke-13 nih. Ya artinya ketika saya juga bukan orang yang nggak ngerti tentang prokes ya, saya juga udah usahakan gitu, tapi kadang-kadang ada celah gitu ya, ada titik lengah kita yang mungkin kita nggak ngerti lagi apa, tiba-tiba pas ada virus lewat ya who knows, karena kan barang mikro nggak kelihatan ya, jadi ya udah akhirnya ya udah ini takdir saya gitu ya. Tapi gimana supaya kita bisa menjalani ini dengan positif gitu, positive thinking, dengan mental yang baik seperti itu saya kira menjadi concern juga. Begitu Mbak. Semoga lekas sembuh ya Prof. Lalu Profnya ini udah vaksin belum ya? Udah, saya udah vaksin 2 kali. Ya. Nah, tapi itu yang saya ingin sampaikan bahwa dengan vaksin pun ini juga akan membantu untuk bisa mengurangi gejala. Jadi pengalaman saya ya karena sudah vaksin dan saya juga melihat dari beberapa publikasi dari beberapa uji klinik bahwa tadi sebagian besar walaupun mungkin tidak bisa protect secara 100% terhadap kejadian infeksinya, tapi ketika terjadi maka lebih ringan. Gejalanya bisa lebih ringan begitu, sehingga mengurangi hospitalisasi, mengurangi mortalitas begitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau bakal kena gitu ya, karena ada banyak nih yang di platform No Dokter bilang udah vaksin 2-3 kali tapi masih kena COVID, dan juga yang ada yang udah kena COVID dulunya tapi masih kena lagi nih. Jadi masih ada kemungkinan ya? Karena itu sangat terkait dengan sistem imun Mbak Stephanie dan juga para peserta ya. Jadi dalam orang yang berbeda menggunakan vaksin yang sama, dia akan develop secara berbeda dalam sistem imunnya karena tergantung dari basicnya dia masing-masing begitu. Jadi kalau diukur tetap ada perbedaan gitu kan, makanya hasil uji klinik kan rata-rata. Rata-rata means ada yang rendah, ada yang tinggi, kemudian di rata-rata kan gitu ya. Misalnya tentang immunogenicity. Pada saat uji klinik biasanya memang akan diukur berapa antibodi yang dihasilkan. Ini merupakan salah satu cara kita atau parameter untuk menentukan efektivitas dari suatu vaksin ketika sedang dikembangkan. Seberapa besar dia bisa mengembangkan antibodi. Maka akan ada rata-rata average gitu. Tapi kan namanya average mungkin ada yang rendah, ada yang tinggi ya, yang kemudian di rata-rata. Nah, sehingga pasti ada orang-orang yang memang low responder, bisa saja seperti itu, sehingga orang-orang itulah mungkin yang masih berisiko terhadap infeksi misalnya, karena walaupun udah divaksin tapi ternyata mungkin tidak sebagus yang lain dalam hal mengembangkan antibodinya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa saja memang timing. Jadi kadang-kadang ada gini, saya barusan divaksin kemarin seminggu, kok saya sekarang kena. Nah, jangan-jangan sebetulnya pada saat divaksin dia udah kena duluan, karena itu kan virus butuh inkubasi ya kan. Sementara vaksin itu untuk mengembangkan kekebalan paling tidak membutuhkan paling enggak mungkin 28 hari gitu ya dari hasil penelitian ya, dari vaksin kedua gitu. Nah baru sekali vaksin udah maunya udah safe aja, nggak bisa dong ya. Jadi memang mungkin kejadian terpaparnya itu dalam jendela ketika dia belum kebal seperti itu, sehingga kelihatannya saya udah divaksin kok masih gitu. Atau kemudian misalnya pun udah terbentuk, udah turun lagi, ya itu yang juga ada kemungkinan, karena kita juga sampai saat ini belum tahu persis sebetulnya berapa lama sih sebetulnya kekebalan yang bisa diperoleh setelah vaksinasi. Itu masih question ya, karena memang vaksinasinya kan juga baru nih ya, belum begitu lama kan, artinya kita harus melihat dalam waktu 6 bulan atau mungkin 1 tahun kemudian seperti apa. Ini yang kita juga belum tahu ya, sehingga ada kemungkinannya seperti itu. Begitu Mbak Stephanie.
Iya, oke. Ngomong-ngomong tentang vaksin nih ya, ada pertanyaan menarik nih yang masuk ke No Dokter. Ada yang nanya nih, vaksin tuh boleh dicampur nggak? Katanya Sinovac bagus dicampur sama Pfizer nih ya. Menurut Profesor gimana? Kalau dicampur? Iya, sebetulnya vaksin itu sudah didesain sedemikian. Jadi pada saat pengembangannya, dia itu adalah udah ada regimennya. Jadi misalnya Sinovac itu 2 kali suntikan, Pfizer itu 2 kali suntikan, yang itu memberikan kekebalan optimal. Moderna juga 2 kali suntikan, Sinopharm demikian juga ya, AstraZeneca juga demikian. Hanya yang membedakan adalah interval. Kadang-kadang ada yang intervalnya 28 hari, ada yang bisa lebih gitu ya, ada yang 14 hari seperti itu. Itu tergantung dari ketika dia mendevelop. Ya, ketika uji klinik kan mereka pasti akan melakukan optimasi nih, mana yang paling optimal gitu. Nah, ketika kemudian suntikan pertama adalah pakai Sinovac, suntikan kedua pakai Pfizer, itu akan dianggap sebagai, apalagi ini platformnya beda. Sekali lagi, vaksin-vaksin yang ada di dunia untuk COVID ini memiliki berbagai platform. Kalau misalnya platformnya masih sama, in the case of misalnya suntikan pertama saya pakai Sinovac, pas lagi harusnya suntikan kedua, ternyata barangnya habis misalnya, saya bisa ganti apa gitu ya. Nah, sarannya adalah menggunakan platform yang sama, misalnya Sinopharm gitu ya. Nah, karena apa? Itu tadi platform yang sama dia akan, karena gini, dalam suatu, kalau kita belajar imunologi ya, maka nanti ketika suntikan pertama dia akan menghasilkan akan mengaktifkan suatu memory cell. Dia akan menghasilkan antibodi, kemudian akan mengaktifkan sel-sel memori dalam sistem imun kita. Memori ini akan mengingat antigen yang sama. Jadi ketika ada suntikan kedua, maka memori sel ini akan, oh iya ini yang dulu ya masuk gitu ya. Dia akan kemudian segera berespon, menghasilkan antibodi dalam jumlah yang lebih tinggi, lebih cepat. Itu makanya perlu ada suntikan kedua. Tapi kalau suntikan keduanya beda, dia tidak kenal gitu ya, karena kan itu beda platform. Jadi seolah-olah itu adalah satu yang baru lagi gitu. Sehingga sampai saat ini belum ada evaluasi atau hasil yang mengevaluasi kalau suntikan pertamanya A, B-nya yang kedua B itu nanti hasilnya gimana, itu belum ada. Semua masing-masing vaksin selalu mengevaluasi adalah untuk 2 dosis vaksinnya mereka gitu. Dan itu hasil dari tadi efikasi sekian persen itu adalah ketika digunakan full 2 dosis. Tapi kalau hanya 1 dosis hasilnya pasti akan beda. Jadi tidak berkembang secara optimal begitu kekebalannya. Begitu Mbak Stefani. Jadi saya duga itu sebaiknya enggak. Jadi memang harus full 2 dosis itu adalah untuk vaksin yang sama gitu. Kalau kemudian nanti akan ketiga misalnya mau ganti, itu saya kira itu bisa di-consider sebagai vaksin yang baru. Dan itu pun nanti akan butuh 2 dosis misalnya mau ganti gitu. Dugaan saya seperti itu. Berarti kalau vaksin booster juga harus platform yang sama nih ya? Iya, kalau namanya booster ya platformnya sama Mbak. Karena dia nanti akan mengenali satu antigen yang sama. Itu yang lebih optimal ya. Artinya dari hasil penelitian itu yang lebih optimal seperti itu. Ini ada pertanyaan menarik nih ya. Bilangnya gini, apakah Amerika sudah bebas COVID karena Pfizer dan Moderna? Karena sekarang di Amerika juga pada lepas itu ya masker ya udahan. Kanada juga udah mulai lepas masker nih. Gara-gara penggunaan vaksinnya mereka berbeda atau gimana ya menurut Profesor? Ya itu kan juga tergantung dari kebijakan ya, kebijakan dari pemerintah masing-masing terkait dengan mau lepas masker atau enggak. Tapi memang mereka yang jelas mereka ketersediaan dan cakupan ya, sebetulnya cakupan dari vaksinasinya juga yang lebih luas karena mereka kan ya yang punya ya, mereka kan produsennya ya. Pfizer, Moderna kan bikinan sana ya. Jadi mereka dari segi affordability-nya mereka pasti bisa menyediakan dengan jumlah yang cukup dan mungkin cakupan vaksinasinya udah sangat luas begitu. Tadi kembali lagi ke Indonesia, kita tuh punya beban nasional 270 juta, di mana yang menjadi target vaksinasi adalah 181,5 juta. Dan yang sampai saat ini baru tervaksinasi itu baru 14,8 juta, bayangkan. Belum sampai 10% dari target. Nah, gimana mau suruh lepas masker atau apa gitu loh. Jadi kita nggak usah mimpi dulu deh, ya. Ya mungkin saja mereka memang sudah lebih baik karena tadi
vaksin cakupannya sudah luas ya, mereka memang negara kaya, mereka gampang cari vaksin. Kita nih berebut loh dengan negara-negara lain dalam hal vaksin, dan kita udah harus appreciate sama pemerintah gimana mereka melakukan lobby-lobby internasional, bagaimana mereka untuk mendatangkan vaksin itu nggak gampang gitu. Dan produksi kita dari PT Bio Farma sangat nggak cukup gitu ya, hanya kalau untuk memenuhi tadi target sekian. Makanya kita tadi ya akan mendatangkan dari berbagai tempat dengan lobby-lobby yang harus kuat. Termasuk misalnya dengan Pfizer ini pun, ini kenceng ini lobbynya. Kenapa? Mereka nggak mau, mereka minta ada kekebalan hukum terhadap produknya. Jadi kalau ada apa-apa terjadi pada Pfizer, mereka nggak mau dituntut misalnya. Itu kan suatu harus dilobby seperti itu kan, harus dinego. Karena kalau di Amerika mereka bisa mendapatkan itu. Mereka mendapatkan kekebalan hukum ya terhadap produknya itu, karena memang ini kondisi pandemi yang sangat emergensi, dan mereka kalau nggak dikasih kekebalan hukum, mereka nggak akan mau develop ya, takut ada risiko kan, nanti kalau di-sue ke pengadilan rugi kan. Tapi kalau seperti itu kan ya tadi harus ada kompromi dan sebagainya. Jadi saya kira kita harus appreciate ya terkait dengan pengadaan vaksin ini sudah sangat effortnya udah luar biasa dari pemerintah, dan kita harus terutama untuk masyarakat Indonesia ya, karena kalau udah dikasih gratis gitu mau gitu loh kalau saya ya. Karena kadang-kadang masih ada yang menolak, ada yang nggak percaya gitu. Aku pikir kok sayang amat sih gitu ya, mau dikasih gratis loh ya, nggak bayar ya, kenapa nggak mau gitu. Jadi saya kira kok kita harus ikut mendukung ya terkait dengan vaksinasi ini biar segera cepat tercapai gitu cakupan imunisasinya atau vaksinasinya, sehingga tercapai herd immunity begitu Mbak. Tadi urusan buka masker nih masih lama ya katanya Profesor. Kira-kira masih lama. Berapa lama? Nah, itu berapa dia, lama ya pandemi ini? Ya, tergantung dari sikap kita tadi saya bilang. Karena kita nggak tertib gitu loh. Jadi ya makin panjang, selama kita makin nggak tertib ya makin lama nanti durasi pandeminya. Kemungkinannya seperti itu. Virusnya makin punya kesempatan untuk bermutasi-mutasi lagi. Saya nggak tahu nanti akan mutasi berapa macam lagi gitu. Tentang pengobatan ya, Prof. Sekarang lagi terkenal namanya apa ya? Maaf bentar ya. Kusnul Hindi atau juga Lian Hua Qingwen. Itu menurut Profesor gimana tuh dua obat itu tuh? Gini ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, saya singgung sedikit tentang herbal. Itu kan termasuk herbal tuh. Kusnul Hindi itu adalah berasal dari India, dari atau Pakistan lah, itu ada suatu tanaman gitu ya yang asalnya dari sana. Kemudian termasuk apa tadi itu? Yang Cina itu ya. Hua Qingwen. Namanya. Itu juga dari Cina ya. Nah, itu silakan aja. Cuman sejauh yang saya tahu, mereka untuk sebagai antiviral itu enggak. Mereka belum. Dan kayak yang dari Cina yang setahu saya, mereka ini lebih kepada terapi simptomatis ya. Memang ada bagian yang melegakan pernapasan, mengurangi gejala-gejala batuk dan sebagainya, lebih ke situ. Jadi itu silakan aja, karena memang itu juga sangat membantu sih. Maksudnya kalau COVID kan memang ada gejala-gejala seperti itu, dan kalau itu di relief ya saya kira akan lebih enak gitu ya. Jadi tapi so far tidak ada bukti-bukti bahwa mereka memiliki efek antiviral. Ya, jadi bukan sebagai antivirus, tetapi mungkin untuk meningkatkan sistem imun sehingga menjadi lebih, karena pada prinsipnya penyakit COVID ini adalah infeksi virus yang itu sangat berkaitan dengan daya tahan tubuh. Kayak kita flu aja lah ya. Kayak sebelum ada COVID kan kita sering flu nih. Flu itu kalau daya tahan tubuh kita kan kita nggak pakai antivirus juga, padahal dia kan virus juga nih. Influenza kan virus, tapi kan kita nggak pernah pakai antivirus khusus gitu kan. Udah yang penting istirahat, makan yang banyak, ya vitamin C atau ya semacam itu sebetulnya. Cuman beda virus ini ya sekarang ya. Cuman ya mirip-mirip sebetulnya sama-sama virus corona. Ya, jadi lebih ke situ Mbak. Untuk obat-obat herbal itu lebih pada peningkatan kesehatan secara umum gitu. Yang itu bisa ikut mengeliminasi ya sistem tubuh kita yang akan mengeliminasi virus itu. Tidak harus dengan suatu bantuan antivirus dari luar. Lalu kalau untuk yang beredar nih ya, lagi banyak beredar di WhatsApp tentang kayak menghirup uap cuka makan atau kayak
masukin air panas di ember terus hirup uapnya itu supaya buat Ya, mengeluarkan silakan aja kalau saya. Gini ya, Tapi saya sering efektif ditanya nggak? sesuatu yang kadang-kadang logis nggak sih gitu aja sih. Sebetulnya kayak ada yang asap batok kelapa di hirup-hirup atau apa gitu ya. Ya tinggal kita tanyakan aja sih logis enggak gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya, katakanlah minyak kayu putih, itu masih logis kalau menurut saya. Karena selama ini tuh juga secara tradisional kalau kita pilek kita suka hirup-hirup minyak kayu putih ya melonggarkan pernapasan, that's okay. Atau mungkin ada aromaterapi yang lain ya, karena kan bentuk-bentuk aromaterapi itu juga boleh-boleh aja. Jadi kan ada minyak-minyak atsiri tertentu yang bisa kita hirup-hirup gitu. Ya selama itu bisa membantu, why not gitu. Cuman memang kita nggak bisa klaim bahwa itu adalah sebagai anti COVID atau antivirus seperti itu ya. Tapi paling tidak itu bisa meringankan. Memang pernah ada klaim bahwa minyak kayu putih ini anti corona gitu ya. Tapi kan juga bukan untuk diminum kan minyak kayu putih kan. Jadi ya misalnya dihirup-hirup. Kalau saya kadang kasih di masker untuk dihirup-hirup, ya nggak apa-apa, masih bisa gitu ya. Mungkin terutama kalau virusnya masih lokal ya, masih ada di sekitar rongga mulut, ada di hidung, itu make sense. Tapi kalau yang udah masuk ke dalam ya udah agak susah kita menjangkaunya ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan glarging ya. Jadi misalnya dengan kumur-kumur, kemudian menggunakan antiseptik juga bisa membantu sebetulnya itu. Terutama untuk virus yang masih ada di lokal ya, di daerah tenggorokan, di saluran napas juga bisa dengan cuci hidung gitu ya, lebih sering menggunakan NaCl atau apa gitu juga bisa. Intinya sih pokoknya mengusir dari virus itu dari tempat-tempatnya gitu. Terutama yang lokal masih bisa kita lakukan. Kalau susu Bear Brand nih, Prof, lagi diborong kan katanya ya. bisa ngobati COVID. Iya. Pendapatnya Prof gimana nih? Itu kadang-kadang juga itu yang saya bilang. Kadang-kadang kita nih karena panik atau apa ya, pokoknya apa-apa dipercaya gitu ya. Jadi kalau susunya sih baik-baik aja. Susunya kan bukan susu beruang, itu kan susu sapi juga ya. Jadi itu mereknya jadi beruang kan. Jadi sebetulnya susu itu bagus ya karena susu kan mengandung protein. Untuk mengembangkan sistem imun kita butuh protein ya, karena sel-sel kita nih isinya juga protein nih, antibodi itu ya protein. Nah sehingga ketika asupan makanan kita banyak protein itu akan membantu. Tapi protein kan juga bisa dari telur, dari daging, dari susu boleh menarik, tapi tidak harus susu cap beruang gitu ya. Artinya susu-susu yang lain, susu sapi, susu merek-merek lain, that's okay. Mungkin yang jangan tuh malah susu kental manis ya, karena susu kental manis itu sebenarnya bukan susu, itu kan cuma gula. Ya jadi jangan salah, oh ini pakai susu kental manis gitu, itu boleh lah untuk sirup, untuk apa boleh untuk makanan, tapi untuk kebutuhan protein mungkin nggak cukup gitu. Jadi susu silakan, nggak usah harus susu beruang ya, susu yang lain boleh. Ngomong-ngomong tentang kebutuhan protein sama vitamin gitu, ada yang nanya nih Prof, kalau minum multivitamin, apakah masih perlu juga minum vitamin C, D, E, dan zinc? Atau kayak udah cukup multivitamin gitu aja? Sebetulnya tergantung ya, multivitamin kan mereknya macam-macam, makanya kita bisa lihat aja komposisinya apa gitu. Jadi multivitamin itu kan ada nih, misalnya multivitamin merek A isinya apa saja, kan bisa kita lihat. Jadi kita yang kurang tuh apa gitu, karena multivitamin itu komposisinya bervariasi antar satu merek dengan merek yang lain. Jadi kalau dari segi kebutuhan, kalau saya ya misalnya gini, untuk vitamin C untuk terapi misalnya kita butuhkan 1000 gram sehari. Jadi misalnya 500 kali 2 ya sehari. Nah multivitamin yang kita makan di luar itu udah ada berapa vitamin C-nya kandungannya. Kalau misalnya kandungannya baru 100 misalnya, 100. Nah, berarti kan masih kurang. Nah, berarti kita masih perlu nambah. Tapi kalau multivitamin yang kita makan tadi, oh ternyata vitaminnya udah tinggi nih 500. Berarti saya tinggal nambah 500 aja misalnya gitu. Vitamin D juga demikian. Jadi sebetulnya itu fleksibel ya. Jadi lebih ke situ sih. Dan sebetulnya untuk vitamin itu secara keamanan itu relatif aman ya, artinya kalau kita berlebihan dikit nggak masalah karena rentang terapinya itu antaranya dosis aman, dosis terapi dengan dosis toksiknya itu lebar ya, artinya ketika kita pakai dalam jumlah agak besar nggak masalah gitu.
Saya dengar nih ya Prof, katanya tuh kalau minum suplemen vitamin itu nggak seefektif memakan makanan yang kayak beneran mengandung vitamin tersebut. Misalnya kalau vitamin C, makan jeruk yang banyak gitu. Kira-kira memang benar atau enggak ya? Eh, enggak selalu benar juga, tapi memang makanan itu banyak mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan. Cuman kalau kondisi tertentu seperti sakit, itu vitamin C dalam jeruk berapa sih? Pernah nggak ditimbangkan? Juga mungkin jumlahnya nggak cukup ya. Jadi kadang-kadang memang kalau dalam kondisi normal ya, mungkin kalau nggak ada pandemi dan kita daily life seperti biasa, sebetulnya katakanlah vitamin C kita itu daily allowance yang dibutuhkan itu adalah sekitar 90 sampai 100 mg sehari. Yang itu bisa diperoleh dari sayur, dari makan buah dan sebagainya. Tapi dalam keadaan kondisi kayak sekarang ya, dengan untuk kayak saya misalnya untuk terapi, saya membutuhkan 1000 mg sehari, mungkin nggak cukup gitu. Apalagi kalau kemudian makanan sendiri nggak sehat, kan nggak gampang juga makanan yang selalu full dengan segala macam gitu Mbak. Kadang-kadang nyari makan cuma dapat nasi sama tempe misalnya gitu ya. Ya artinya kadang-kadang tidak selalu makanan kita bisa memenuhi semua gitu. Istilahnya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi ya in case kita kekurangan, kita bisa menggunakan suplemen. Tapi itu bisa saling melengkapi begitu. Tetap makan sehat itu tetap bagus ya. Kita sarankan tetap harus makan yang sehat. In case masih kekurangan, kita bisa tambahkan dari suplemen. Terus ada yang nanya nih ya Prof, katanya lagi banyak yang berlomba-lomba untuk mengukur antibodi sesudah mendapatkan vaksin. Bagaimana menurut pendapat Prof, apakah perlu seperti itu dan sebenarnya menentukan tingkat imunitas seseorang itu apa ya? Apa yang menentukan tingkat imunitas? Ya, ini pernah menjadi pertanyaan banyak orang dan pernah juga diedukasikan atau pernah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa tidak direkomendasikan untuk mengukur antibodi secara mandiri setelah vaksinasi. Karena takutnya malah akan membingungkan ya, karena gini, antibodi yang dihasilkan itu kan kadang-kadang tidak sangat spesifik ya. Sementara antibodi yang khusus untuk mengatasi virus sebetulnya adalah neutralizing antibody, yang itu nggak bisa diukur secara gampang dengan pengukuran antibody yang di lab seperti biasa gitu. Jadi biasanya itu akan memerlukan uji yang khusus begitu, dan itu biasanya mahal. Dan itu biasanya dalam konteks suatu uji klinik ya. Misalnya uji klinik kan memang harus diukur beneran nih, diukur untuk melihat imunogenisitasnya, itu diukur neutralizing antibodinya gitu. Memang ada caranya khusus dan itu tidak mudah gitu ya. Dalam konteks uji klinik kan memang akan diusahakan. Tetapi kalau untuk pemeriksaan seperti biasa hanya di lab, hanya ukur oh ada antibodi, itu takutnya misleading. Terus nanti akan menyebabkan orang jadi malah bingung gitu ya dengan loh kok misalnya kok rendah, kok tinggi dan sebagainya. Kalau yang tinggi kemudian merasa udah aman, kemudian menjadi kurang aware terhadap prokes, atau sebaliknya yang kok aku nggak ada antibodinya terus jadi cemas dan sebagainya gitu. Jadi memang tidak disarankan Mbak untuk melakukan pemeriksaan antibodi pasca secara mandiri pasca vaksinasi. Ada juga yang menyebutkan nih, antivirus kan baru-baru ini saja diandalkan sebagai obat untuk penyakit akibat virus. Apakah ini tidak memicu terbentuknya varian baru kalau ternyata obat tersebut tidak tuntas? Banyak concern ya buat varian baru. Ya. Jadi kalau antibiotik itu memang ada istilah resistensi antibiotik ya, yaitu ketika antibiotik digunakan secara tidak tepat begitu kadang-kadang bisa memicu terjadinya resistensi antibiotik. Sebetulnya agak-agak mirip ya, di mana resistensi antibiotik itu biasanya juga karena bakterinya bermutasi gitu, karena ya sebagai bagian dari pertahanan diri mereka. Sedangkan untuk virus ini kita jarang kita memang ada juga mengenal mungkin resistensi virus ya. Cuma memang kebanyakan virus itu lebih mudah bermutasinya daripada bakteri. Jadi virus ini apalagi virus RNA ya, kayak virus corona ini kan virus RNA. Dia itu tadi sebagai bagian dari dia mempertahankan keberlangsungan hidupnya, dia melakukan mutasi gitu. Ya, jadi ya memang akhirnya bisa terjadi mungkin ada resistensi mungkin ke depan, tapi kita selama ini belum tahu ya. Jadi so far
ini kita masih menggunakan antivirus yang ada, itu ya kita belum mendengar ada istilah atau kemungkinan resistensi, kita belum ada informasinya, Mbak. Lalu ada yang nanya nih ya, ampuhkah antibiotik untuk penyakit ikutan ya? Penyakit ikutan yang menyertai COVID katanya. Ya, penyakit ikutannya apa dulu? Kalau penyakit ikutannya adalah infeksi bakteri, tentu antibiotik akan menjadi penting ya, akan menjadi bermanfaat begitu. Jadi memang awal-awal COVID, karena ini bentuknya adalah pneumonia. Jadi kebanyakan terjadinya gejalanya adalah kan pneumonia atau radang paru-paru, yang itu bisa disebabkan karena infeksi virus ataupun bakteri. Sehingga di awal-awal COVID itu memang beberapa antibiotik dan tapi selected ya, seperti azitromisin atau levofloxacin yang memang sering dipakai untuk pneumonia itu dimasukkan dalam panduan terapi COVID. Ya, jadi terutama ini juga diarahkan ketika kondisinya adalah terjadi co-infection, jadi ada infeksi sekunder ketika ada infeksi virus dan juga ada bakteri, maka antibiotik menjadi penting ya. Tapi kalau sebetulnya kalau tidak ada tumpangan ya ikutan infeksi bakterial, maka sebetulnya penggunaan antibakteri nggak dibutuhkan di dalam terapi COVID. Gitu, Mbak. Ada pertanyaan lain juga nih dari peserta. Dari panduan terapi terlihat oseltamivir digunakan hanya pada gejala ringan. Pertimbangannya apa ya? Sedangkan favipiravir bisa untuk semua stage gejala. Ya. Jadi oseltamivir itu aslinya adalah obat antivirus influenza, ya. Dulu sudah zamannya ada flu burung atau mungkin virus influenza, itu udah dikembangkan obat oseltamivir. Sebetulnya kalau secara farmakologi ya, kalau saya baca-baca, sebetulnya oseltamivir itu tidak punya, karena secara mekanisme dia itu kan adalah ada mekanismenya ya, penghambat neuroaminidase begitulah gampangnya ya. Yaitu sebetulnya itu tidak ada pada virus COVID gitu loh. Jadi sebetulnya targetnya itu nggak terlalu ada, sehingga sebetulnya masih ada yang mempertanyakan sebetulnya efikasinya apa ya terhadap virus COVID. Cuman karena gejala-gejala COVID itu mirip seperti influenza dan ada kemungkinan juga mungkin ada karena virus influenza, maka ya beberapa panduan masih memungkinkan menggunakan oseltamivir, tapi itu tidak menjadi yang utama. Jadi makanya kalau yang ringan itu oke. Nah, sedangkan favipiravir dan remdesivir itu secara uji klinik memang sudah dicobakan uji kliniknya untuk COVID ya, dan sepertinya sampai saat ini masih cukup promising begitu ya. Artinya secara efikasinya terhadap COVID dan virusnya adalah SARS-CoV-2 itu lumayan baik. Sehingga itu yang menjadi utama untuk terapi yang sedang sampai berat begitu, karena memang itu spesifik untuk COVID. Sedangkan oseltamivir itu relatif kurang efektif sebetulnya, tapi ya tetap bisa dipakai gitu, Mbak. Ada pertanyaan personal ini ya. Ada mertua kawan baru saja divaksin AstraZeneca, tapi langsung komplikasi dan meninggal. Apakah mungkin vaksin menyebabkan badai sitokin? Ya, itu tidak bisa dijawab secara pasti karena kita harus melihat dulu kondisi dari subjek ya atau pasiennya. Karena biasanya nanti akan dievaluasi apakah dia memiliki riwayat sebelumnya, kemudian progresnya seperti apa. Tapi secara pengetahuan dari vaksin sendiri, vaksin itu adalah suatu virus yang sudah dilemahkan ya, atau sudah tidak lagi memiliki aktivitas menyebabkan infeksi, sehingga kalau menyebabkan badai sitokin kayaknya bukan ya, tapi ada kemungkinan. Tadi kan saya bilang bahwa KIPI itu bisa saja terjadi coincidentally. Jadi koinsiden mungkin pada saat itu juga beliau misalnya terinfeksi yang lain ya, atau yang menyebabkan tadi ya komplikasi. Saya kurang tahu juga komplikasinya, juga kurang jelas apa ya. Jadi itu bisa saja coincidentally terjadi gitu ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan apakah itu karena vaksin, karena sekali lagi
kita harus mengevaluasi betul riwayat, kemudian kronologi dan sebagainya, itu nggak bisa dalam waktu secara hanya seperti ini kita kemudian memberikan kesimpulan gitu Mbak Stefani. Lalu banyak juga orang yang mengira hanya sakit flu, tapi ternyata tuh Delta varian nih ya, gara-gara soalnya Delta varian kan ringan gejalanya. Profesor ada kayak kata-kata terakhir untuk peserta di sini, kayak bagaimana cara membedakannya, lalu juga apa yang harus dilakukan gitu. Ya, jadi memang dengan merebaknya Delta varian ini, saya kira memang kita harus lebih waspada. Nah, biasanya kita jangan terlalu paranoid gitu ya. Wah, inilah pasti kena COVID nih gitu ya. Kemudian malah jadi cemas, jadi apa gitu. Biasanya ada kontak erat atau enggak. Kalau saya kebetulan ada kontak erat. Jadi memang awalnya itu ada sempat yang main ke rumah gitu ya, yang ternyata hari berikutnya dia terkonfirmasi positif. Nah, berarti kan ada kontak erat nih. Yang waktu itu kemudian saya secara mandiri melakukan tes. Waktu itu masih belum ada positif ya, masih negatif semua satu rumah. Tapi 5 hari kemudian setelah dinyatakan negatif, saya merasa bergejala. Nah, saya baru berpikir, oh ini jangan-jangan nih karena ada riwayat, misalnya riwayat kontak erat ya. Jadi kemudian setelah saya cek lagi ternyata benar jadi positif gitu. Jadi memang gejala-gejala awal itu memang tadi ya, kadang-kadang nggak enak badan, kemudian kok batuk-batuk gitu, itu memang ada seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, saya kira mungkin yang paling murah ya, mungkin nggak perlu PCR dulu, tapi bisa dengan melakukan swab antigen dengan rapid test ya. Rapid test antigen lumayan bisa membantu untuk mengarahkan, terutama kalau ada gejala. Jadi kemarin saya juga ada gejala, kemudian rapid testnya positif, ya udah nih kayaknya kalau di PCR juga bakal positif, walaupun masih ada yang membesarkan hati, siapa tahu PCR-nya nanti negatif gitu ya. Tapi terusnya setelah saya coba PCR betul ya, akhirnya memang positif gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi memang kita perlu hati-hati untuk menjaga kesehatan. Kemudian kalau memang ada kontak erat ya memang kita mungkin bisa memastikan dengan tes antigen, rapid test. Paling tidak ketika kita tahu, kita bisa melakukan isoman, kita bisa menjaga untuk tidak menularkan pada yang lain. Jadi karena kalau kita nggak ngerti, kita berpotensi untuk menularkan pada sekitar kita. Itu yang menambah banyaknya nanti kasus terinfeksi. Begitu Mbak Stefani. Terima kasih Profesor buat jawaban-jawabannya sangat detail dan juga bermanfaat sekali nih ya. Untuk yang peserta yang ada di sini, kalau misalnya mulainya baru ikut waktu tengah-tengah atau akhir-akhir dan penasaran depan-depannya seperti apa, bisa nonton videonya di website No Dokter. Kita akan sediakan video webinar ini di sana. Dan sebelum kita mengakhiri acara, kita akan share video No Dokter dulu.
Ya, ini adalah akhir dari acara hari ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan sekali lagi terima kasih Profesor Sulis telah bersedia untuk mendatangi acara hari ini dan berbagi informasi seputar COVID dengan semua friend No Doctor. Mungkin ada pesan terakhir untuk peserta hari ini, Profesor? Oke, Mbak Stefani, terima kasih. Jadi dengan situasi sekarang ini yang banyak hoax ya, kemudian banyak informasi yang agak membingungkan, saya kira kita tetap harus menjaga kesehatan dengan tenang dan mencari informasi yang paling valid ya, supaya kita nggak jadi malah bingung. Jadi untuk informasi kesehatan mungkin salah satunya bisa dicari pada websitenya Nodok ya, Mbak Stefani ya, yang juga memiliki informasi yang lengkap dan terpercaya, dan ini bisa menjadi salah satu sumber informasi untuk menjaga kesehatan kita ya. Bisa dicoba untuk membiasakan membaca artikel Nodok sambil mungkin pagi-pagi supaya menambah kesehatan dan menambah pengetahuan kita tentang kesehatan. Gitu aja Mbak Stefani, terima kasih. Terima kasih Profesor. Jangan lupa untuk follow social media No Dokter dan subscribe ke newsletter kami melalui website No Dokter untuk terus mengikuti kegiatan No Dokter selanjutnya yang membahas seputar kesehatan. Yang sekarang lagi melihat live melalui YouTube, bisa langsung saja subscribe ke YouTube channel kami. Sekali lagi terima kasih semuanya atas kedatangan hari ini dan selamat menikmati akhir pekan. Terima kasih Profesor untuk kedatangannya hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas undangannya.